Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai program PTSL dan PTSP dalam mengurangi pelanggaran hak atas tanah studi kasus di Kabupaten Situbondo. Nah, jadi Indonesia ini merupakan negara yang menganut konsep kesejahteraan atau welfare state. Gagasan utama dalam konsep ini yaitu bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Jadi tanah merupakan sumber daya yang memiliki andil besar dalam kesejahteraan warga negara Indonesia. Salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Kementerian ATR BPN adalah percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pemerintah daerah juga turut mengakselerasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP atau One Stop Service untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu, sistematis, dan transparan. Sebelum dibahas lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Indahana dengan NIM 19-19-10-50-10-58 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa konten. Untuk yang pertama ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSP, PTSL, dan yang kedua ada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan yang ketiga yaitu peran PTSL dan PTSP dalam pelanggaran hak atas tanah, serta yang terakhir adalah penerapan PTSL dan PTSP di Situbondo. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Jadi, PTSL adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Bisa dibilang PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. Pelaksanaan program ini menjadi inisiatif dari pemerintah mengingat bahwa proses lambannya pembuatan sertifikat tanah seringkali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN membuka program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi program sertifikasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025. Jadi pada tahun 2020 kemarin, pemerintah telah menargetkan sertifikasi sebanyak 10 juta bidang tanah. Sedangkan untuk tahun 2021 ini, target PTSL adalah sekitar 9 juta bidang tanah. Dari target tersebut, hingga awal Mei tahun ini telah mencapai sebanyak 20% dari jumlah target, di mana pemerintah telah menerbitkan 1,8 juta sertifikat dan juga telah melakukan pendataan sebanyak 3,4 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat resmi. Selanjutnya ada ruang lingkup PTSL. Jadi PTSL ini dilaksanakan dari desa ke desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
Selanjutnya ada biaya PTSL. Pada dasarnya, biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung pemerintah. Namun, jika masyarakat diharuskan membayar biaya tertentu, maka menurut SKB 3 Menteri tentang PTSL adalah bahwa program ini dikenakan biaya maksimal Rp150.000 dan tidak boleh lebih dari itu. Oleh sebabnya, jika ada oknum yang memungut lebih dari angka tersebut, bisa dikenakan hukuman. Selanjutnya ada dasar hukum PTSL. Dasar hukum PTSL ini telah diatur oleh Kementerian ATR BPN dalam Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018. Selanjutnya ada syarat pengajuannya. Meskipun program ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, namun ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Syarat inilah yang akan menentukan apakah masyarakat bisa lolos sebagai penerima PTSL gratis dari pemerintah. Syarat-syarat pengajuan PTSL-nya yaitu yang pertama ada kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP. Yang kedua ada surat permohonan pengajuan peserta PTSL. Yang ketiga, pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan. Yang keempat, ada bukti surat tanah, letter C, akte jual beli, akte hibah atau berita acara kesaksian. Dan yang terakhir, ada bukti setor dan BPHTB dan BPH, kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya. Selanjutnya ada objek PTSL, jadi dapat ditemukan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Objek PTSL sendiri meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek PTSL sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Selanjutnya tahapan program PTSL. Jadi proses pembuatan PTSL sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, tahapan inilah yang dilakukan untuk memastikan penggunaan PTSL yang berkualitas, kompeten, dan sesuai dengan target. Beberapa tahapan PTSL yaitu yang pertama ada penyuluhan, di mana jadwal penyuluhan akan ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas BPN di wilayah desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses PTSL. Yang kedua ada pendataan, di mana petugas kemudian akan melakukan pendataan mengenai status kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diperoleh, entah itu melalui hibah, warisan, atau jual beli, dan juga bukti surat BPHTB dan PPH-nya. Yang ketiga ada pengukuran. Jadi setelah dilakukan pendataan dan tanah tersebut dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini berdasarkan pada panjang dan lebar tanah serta batas antara tanah yang satu dengan lainnya yang telah disepakati. Yang keempat ada sidang panitia A, di mana sidang ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas BPN serta 1 orang perwakilan dari desa terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan data yuridis, pemeriksaan lapangan, mengumpulkan sanggahan, membuat kesimpulan, dan mendapatkan keterangan lain yang dibutuhkan. Untuk yang tahap yang kelima ada pengumuman dan pengesahan. Jadi setelah selesainya melewati segala tahapan di atas, petugas akan mengumumkan hasilnya dan melakukan pengesahan dalam jangka waktu dan 2 minggu kemudian. Di pengumuman tersebut berisi nama pemilik tanah, luas, tata letak, dan bidang tanah. Jika tidak ada sanggahan, maka dapat dilakukan pengesahan dan dilanjutkan dengan penertiban sertifikat. Dan tahap yang terakhir ada penerbitan
Sertifikat. Jadi sertifikat akan diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN Republik Indonesia kepada masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Selanjutnya ada penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Jadi PTSP ini merupakan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen. Dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Nah, dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu atau one-stop service ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Selanjutnya, mengenai pembentukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pada dasarnya yang ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan, menekan biaya pelayanan izin usaha. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan dan menyederhanakan persyaratan izin usaha industri dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. Nah, dalam penyelenggaraannya, Bupati atau Wali Kota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi yang pertama, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh penyelenggaraan PTSP. Yang kedua, percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang ketiga, kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang keempat, kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non-perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya. Yang kelima, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 atau lebih permohonan perizinan. Yang keenam, pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan lingkup tugas PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Selain itu, PTSP mengelola administrasi perizinan dan non-perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Dalam pengertian sempitnya, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi berbagai perizinan.
Selanjutnya kita masuk dalam pelanggaran hak atas tanah. Jadi konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada di mana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non-hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting, mencari keseimbangan atau win-win solution atau konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung, dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak wilayah. Modus yang biasa dilakukan oleh mafia tanah seperti pemalsuan dokumen, mencari legalitas di pengadilan, penduduk legal atau tanpa hak, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warga tanah. Aksi para mafia tanah ini tidak jauh dari persoalan sengketa dan konflik. Karakteristik yang dilakukan mafia tanah biasanya sistematis dan terencana. Selain itu, tindakan mereka melanggar hukum serta dilakukan secara bersama-sama. Bahkan, operasi mafia tanah tidak berhenti pada pemalsuan administrasi. Juga terdapat mafia tanah lanjutan yang melakukan pengubahan tata ruang hingga proyek infrastruktur. Kehadiran mafia tanah sendiri bukan tanpa sebab. Melansir mafia tanah ini hadir karena 3 alasan, yaitu rendahnya pengawasan, minimnya penegakan hukum, dan tertutup. Terlebih tanah menjadi bentuk investasi dan komoditas ekonomi yang menggiurkan, apalagi keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kasus mafia tanah adalah notaris fiktif pada Februari 2020. Kasus ini menyebabkan penukaran sertifikat asli dan sertifikat palsu. Mafia tanah ini memalsukan KTP, KK, dan NPWP dengan identitas palsu. Mafia tanah lainnya juga ada yang menargetkan petani. Para mafia tanah ini memprovokasi masyarakat untuk menggarap tanah secara ilegal di perkebunan hak guna usaha. Selanjutnya, mengenai peran PTSL dalam konflik pertanahan. Jadi PTSL yang merupakan program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah. Dengan tujuan PTSL-nya sendiri untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari, sebagian orang seringkali menunda pembuatan sertifikat karena faktor biaya. Dari masalah tersebut, PTSL yang dihadirkan oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Program ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, bagi yang belum memiliki sertifikat tanah dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan sertifikat resmi secara gratis. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan, yaitu antar pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Hal ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Dengan metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Selanjutnya merupakan PTSP yang ada di Situbondo berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kabupaten Situbondo, termasuk Dinas Daerah Tipe B yang secara umum bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Maksudnya dari Dinas Daerah Tipe B sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah dinas daerah dengan beban kerja besar yang menjalankan fungsi berupa perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Berikut merupakan website mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP di Kabupaten Situbondo. Semua pelayanan perizinan di sini gratis kecuali perizinan tertentu yang mempersyaratkan pembayaran retribusi. Di mana di DPM PTSP sendiri juga terdapat layanan terpadu dalam rangka mewujudkan Situbondo Smart Society. Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Situbondo memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi yang dikemas dalam portal pelayanan perizinan online DPM PTSP Kabupaten Situbondo. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pemahaman masyarakat akan sistem OSS, maka DPM PTSP melakukan akselerasi pelayanan perizinan berusaha melalui klinik dokter OSS. Melalui inovasi akselerasi pelayanan perizinan berusaha melalui klinik dokter OSS ini telah diadakan ruang khusus yang disebut klinik dokter OSS dan dibentuk tim yang bertugas memberikan pelayanan perizinan berusaha dengan cara memberikan pemahaman serta bantuan kepada masyarakat, dan pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan pasti. Selanjutnya, data dan arsip perizinan. Dalam rangka mewujudkan Situbondo Smart Society tadi, DPM PTSP ini memberikan kemudahan dalam mencari data dan arsip perizinan dengan menggunakan teknologi informasi yang dikemas dalam portal data dan arsip perizinan online DPM PTSP Kabupaten Situbondo. Selanjutnya mengenai implementasi PTSL di Situbondo. Jadi pendaftaran PTSL telah dibuka oleh BPN Kabupaten Situbondo dengan membagikan 198 sertifikat tanah kepada warga yang telah mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 sampai 2020 di kantor desa setempat. Bagi pendaftar diwajibkan melengkapi persyaratan diantaranya KK, fotokopi KTP, keterangan ahli waris, dan administrasi untuk materai dan patok 150.000. Warga masyarakat mengaku senang dapat memiliki sertifikat tanah yang resmi tanpa harus dengan biaya yang sangat mahal, yakni hanya cukup dengan membayar uang sebesar 150.000 apabila ada kesalahan pengetikan nama atau data lainnya di dalam sertifikat tersebut. Diminta untuk segera melapor agar dapat dilakukan perubahan serta perbaikan, serta meminta warga dapat menggunakan sertifikat ini dengan tepat. Berbicara mengenai suatu kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi kendala dan bertolak belakang dengan norma serta kaidah yang telah ada dalam pelaksanaannya, misalnya pungutan liar maupun bentuk gratifikasi dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia membawa dampak buruk bagi
keberadaan suatu negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa, merugikan perekonomian negara yang berakibat terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan dikhawatirkan menjadi suatu budaya dalam jangka panjang. Telah banyak juga bermunculan mengenai kasus tindak pidana korupsi PTSL termasuk di Situbondo. Kasus yang terjadi di Situbondo yakni dilakukan oleh oknum kepala desa dengan modus pungutan liar mengenai anggaran pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah sebesar 700.000 per orang terhadap 46 pemohon. Sedangkan menurut Kepala BPN Kota Situbondo, mekanisme dalam kebijakan PTSL tersebut dimulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, pengesahan, hingga penertiban sertifikat tanah kepada pemohon ditanggung oleh APBN. Jadi PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Di mana tujuannya juga menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Sebagian orang juga seringkali menunda pembuatan sertifikat ini karena faktor biaya. Dari masalah tersebut, maka PTSL yang dihadirkan oleh pemerintah dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bagi yang belum memiliki sertifikat tanah dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan sertifikat resmi secara gratis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.